Hai. Kembali jumpa lagi dengan saya Stanley di channel Renungan Keluarga Stanley Ante. Oke, kembali hari ini saya akan share atau kita bicarakan tentang hal yang penting lagi ya. Hari ini luar biasa sekali karena topik ini saya dapat dari ketika saya mendengarkan radio ya. Jadi saya ketika dalam perjalanan dari kantor menuju ke rumah di kendaraan itu saya sambil mendengarkan radio. Nah, kebetulan di sana ada penyiar radio itu sedang mewawancarai dua orang yang sukses gitu ya. Salah seorang dokter yang juga mempunyai rumah sakit atau pemilik rumah sakit, dan salah seorang lagi adalah pengusaha, pemilik pabrik mebel. Nah, dan menariknya dalam percakapan itu kemudian ada satu pertanyaan yang itu menginspirasi saya untuk membuat renungan hari ini, yaitu pertanyaannya gini. Penyiarnya bertanya kepada kedua orang ini dengan pertanyaan yang sama. Pernah nggak Anda mengalami titik nol dalam kehidupan Anda? Ya, dan kedua-dua orang sukses ini bersama mereka menjawab dengan jawaban yang sama, pernah ya. Kemudian mereka mulai menceritakan, ada yang salah satu berkata dia pernah sampai bahkan harus mengatur uangnya sedemikian rupa untuk makan hari ini dia harus hitung karena supaya bisa cukup uangnya sampai akhir bulan ya. Kemudian ya yang satunya lagi juga menceritakan bahwa pabriknya pernah melakukan kesalahan, kemudian mereka harus ganti rugi sekian banyak, dan itu adalah titik nol ya dalam hidupnya. Masing-masing orang pasti punya titik nol yang berbeda atau punya titik terendah dalam kehidupan kita yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin masalah lain, ada yang mungkin karena penyakit, ada yang faktor ekonomi, dan banyak hal gitu ya yang terjadi dalam kehidupan setiap orang, di mana setiap orang pasti mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Nah, hari ini yang saya bahas ya, bangkit dari titik terendah dalam hidup. Bagaimana caranya? Nah, pada waktu saya mendengarkan itu, kemudian di pikiran saya langsung teringat peristiwa atau hal-hal yang dialami oleh seorang Daud ya dalam kehidupannya. Kita tahu semua proses dalam kehidupan Daud, dan kita juga tahu bahwa Daud pernah mengalami di mana dia dikejar-kejar oleh Saul ya, hendak dibunuh ya. Saya yakin itu adalah titik-titik rendah dalam kehidupannya, sehingga kalau kita lihat bahkan dia sampai berpura-pura tidak waras ya. Itu bisa kita temukan di Mazmur pasal yang ke-34. Di sana dikatakan dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga dia diusir lalu pergi. Nah, kemudian ada satu lagi peristiwa dalam kehidupan Daud yang kita bersama-sama tahu, yaitu dia juga dikejar-kejar oleh anaknya sendiri ya, Absalom. Dan itu bisa kita temukan juga di Mazmur pasal 3, di mana di Mazmur pasal 3 itu juga dijelaskan ya tentang dari Daud ya saat ia dikejar oleh Absalom anaknya ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, itu di Mazmur pasal 3. Nah, di sana kita lihat bahwa saya percaya inilah titik terendah ya dalam kehidupan Daud, di mana dia yang sudah naik menjadi seorang raja, kemudian dia melakukan kesalahan yang fatal, yang melakukan dosa, seorang yang sedang berjuang ya. Kemudian istrinya diambil oleh Daud pada waktu itu. Nah, kesalahan itu kemudian berakibat yang begitu hebat sampai dia harus kehilangan kerajaannya, direbut oleh anaknya sendiri, dia dikejar-kejar. Nah, ini saya percaya bahwa titik ini adalah titik terendah, titik di mana Daud betul-betul ada dalam situasi yang sulit sekali ya, karena kita bisa bayangkan seorang raja
ya seorang yang sebelumnya dipuja-puja gitu ya, kemudian tahu-tahu jatuh seperti itu gitu ya. Nah, tapi justru menarik ya kalau hari ini topiknya adalah bagaimana caranya bangkit dari titik terendah itu. Nah, kita bisa belajar dari Daud ya. Kalau kita perhatikan di Mazmur pasal yang ke-34 itu ya, Mazmur pasal 34 yang sudah saya katakan tadi adalah salah satu titik rendah dalam kehidupan Daud. Justru di Mazmur itu ayat yang kedua itu berkata begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jangan lupa di ayat satunya dikatakan dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya ya. Saat dia sedang berpura-pura tidak waras pikirannya. Kemudian ayat 2-nya berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena di titik rendah dalam kehidupan Daud, justru dia berkata, aku hendak memuji Tuhan, puji-pujian dalam mulutku dalam segala waktu ya, atau segala keadaan. Nah, ini penting sekali. Jadi dari sini kita belajar bahwa di titik terendah kita pun sesungguhnya kita bisa tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Mazmur pasal 3, di mana pasal yang menceritakan kondisi yang saya katakan titik terendah dalam kehidupan Daud, justru Daud berkata begini, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Engkau menopang aku. Wow ya. Nah, jadi hal ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Daud sedang menyaksikan dalam titik terendah dalam hidupnya Tuhan hadir di sana. Ya, dia berkata, aku bangun sebab Engkau menopang aku. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah dalam titik terendah dalam kehidupan kita, Tuhan hadir di sana. Tuhan bukan cuma ada ketika kita sedang berjaya, ketika kita sedang sukses, ketika kita sedang sehat, ketika kita sedang berhasil, tapi ketika kita sedang terpuruk dalam posisi titik terendah dalam kehidupan kita pun, sesungguhnya Tuhan ada di sana. Itulah pentingnya kita memahami ini. Ketika kita mengerti bahwa di titik terendah kita Tuhan hadir dan ada beserta dengan kita, saya percaya itulah kekuatan kita untuk bangkit dari titik terendah dalam kehidupan kita. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan teman-teman semua, tapi kalau Anda sedang mengalami titik terendah dalam hidup Anda, percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan engkau ya. Tuhan tidak meninggalkanmu. Dia ada bersamamu dan dialah kekuatan yang menopang kehidupanmu. Sebab itu, mari kembali semangat, bangkit lagi, bangkit dari titik terendah dalam hidupmu dan jadikan itu adalah kesempatan untuk nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Saya percaya teman-teman semua yang menyaksikan video ini tetap akan kuat, tetap akan bertahan, tetap akan baik-baik saja dalam kondisi seperti apapun. Karena saya percaya Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Tuhan yang menopang hidup saya, menopang hidup Anda, menopang hidup kita semua dalam segala kondisi. Ayo bangkit dari titik terendah dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.